Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan budayanya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam acara Walimatul Safar Bapak Jaka dan Ibu Eliska dan Asyaful Binima yang alhamdulillah Bapak Jaka telah mendapatkan usaha baru lagi. Barakallah. Tadinya dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu semua, kita mulai acara. Karena Ustazah Eva Nurul Pak Ambuyo sudah berada di tengah-tengah kita, maka kepada beliau kami persilakan. Taikin po. Undoy na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita dapat bersua, dapat bersilaturahim di dalam agenda Walimatul Safar Umroh Bapak Jaka Permana dan Ibu Eliska Umbara. Untuk yang keberapa kalinya ini? 4 kali. Ini berarti sesuai dengan sunnah Rasul. Rasulullah umrohnya berapa kali? Rasulullah umrohnya berapa kali ibu-ibu? 5. Berapa kali? Sekali. Berapa kali? 4 kali ya. Rasulullah umrah 4 kali dan haji berapa kali haji? Haji 1 kali. Jadi umroh Rasulullah yang pertama itu namanya umroh Hudaybiyah dan umroh yang terakhir sekalian dengan haji wada. Umroh plus haji wada, haji perpisahan, jadi namanya haji kirah. Jadi dibarengin umroh dan haji. Berarti sunnahnya Rasulullah itu umroh 4 kali dan haji 1 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan nular kayak ibu-ibu saudara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Kita semua dapat bersua di dalam agenda ini tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, di sini kita akan ada sebelum nanti kita mengaji bersama dan berdoa bersama Quran Surat Ar-Rahman, juga sekalian bersyukur karena tuan rumah sedang meniti usaha baru namanya apa? Audio sound gitu ya. Di manakah itu? Oh, di sini ya. Jadi mudah-mudahan keberkahan khususnya untuk tuan rumah dan umumnya untuk kita semua. Jadi ketika kita mendoakan orang lain ibarat Rasulullah, kenapa harus masih diberikan sholawat? Kenapa kita bersolawat pada Rasulullah yang sudah pasti masuk surga, Bu? Kenapa? Mendapatkan syafaat. Terus apa lagi? Berkah. Nah, begitu ya Bu ya. Karena kalau air yang sudah penuh mungkin bakal meder ke mana?
yang mendoakan ya. Maka buskan setitik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buskan setitik untuk agenda kita hari ini. Temanya adalah apa Bu temanya Bu? Menjemput rindu di tanah suci. Spiritual awakening, menjemput rindu di tanah suci. Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya bahwa perjalanan yang akan dilalui oleh Pak Jaka dan Ibu Eriska itu adalah proses membangun spiritual awakening. Spiritual awakening itu apa? Kesadaran spiritual. Jadi jangan sampai ketika kita sudah beribadah haji pas pulang gitu harapannya, idealnya membangun spiritual awakening hingga sampai pada titik puncaknya. Nah, kemudian kesadaran penuh untuk meraih cinta dan ampunan dari Allah. Ibu kalau rumah tangga teh harus seperti apa Bu? Sakinah, Mawaddah warahmah. sakinah itu apa? Tenang. Tenang. Ibu rumah tangga teh sakinah atau brang-breng-brong kene? Insya Allah. Insya Allah. Nyangkeun Bu brang-breng-brong ge aya sakali dua kali mah nya. Ulah mah unggal antel. Unggal antel brang-breng-brongnya. Sakinah mawaddah itu apa? Mawaddah itu apa? Cinta. Jadi kalau ibu usia pernikahan berapa tahun pun masih bergandengan tangan, itu namanya mawaddah. Itu namanya cinta, bukan mau apa show up pada jodoh, bukan ya. Tapi itu mawaddah ataupun cinta. Setelah kita mendapatkan sakinah dan mawaddah, maka akan turun rahmat dari siapa? Dari Allah, kasih sayang dari Allah. Karena memang diakui atau tidak, rumah tangga itu lamanya cintanya atau sayangnya? Sayangnya nyabunya, karena cinta itu hanya sebentar saja. Nah, dan kita meraih cintanya Allah dan ampunan dari Allah. Makanya nanti di akhir akan ada musafahah. Kita beristighfar terlebih dahulu, meminta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Tapi itu pada nama ibunya. Nah, ibu-ibu mah beda. Iya, ibu-ibu. Astagfirullah. Sampai Rabbal baraya ibu-ibu. Rabbal baraya. Astagfirullah. Isuk ayah bang emo siang ayah nunggu besok jadi kuning kenal ayah bang keliling sore ayah kiri ditan ayah Bu. Jadi ayah motor anu kiri ditan soalnya kumaha Bu? Masya Allah, akhirnya kita mau minta ampun kepada Allah dengan betul-betul nyobain dan sepeda loba bayaran ngumpul, Masya Allah. Nah, makanya dia insya Allah loba bayaran pun bakal lunas, amin. Amin. Syaratnya ini dibayar Bu, dibayar. Kemudian memohon hidayah dan memperkuat iman adalah bekal terbaik untuk pulang. Memohon hidayah. Nah, saya tanya Bu, hidayah itu ditunggu atau dijemput? Dijemput. Jodoh ditunggu atau dijemput? Dijemput. Masya Allahnya. Hidayah itu bukan gitu. Misalnya ini aduh harorea, males, tungguan hidayah. Ayah besok itu ayah. Siang males kene tungguan hidayah. Sore males kene tungguan hidayah. Nah, mual kitanya hidayah itu bukan
bekal terbaik untuk pulang. Kenapa bahasanya pulang? Call me home. Kenapa bahasanya pulang ke Baitullah itu? Kan rumah ibu mah jalan cekek permai 2. Rumah Allah, kita menjadi tamu Allah, dan ada esensi lain. Ketika ke Baitullah, khawatir tidak kembali lagi. Yang alhasil ketika urusan dunia seakan kita akan hidup selamanya, untuk urusan akhirat seakan kita akan mati besok, gitu ya. Makanya salah satu tujuan dari Walimatus Safar ini, kita bukan berarti nanti gak akan pulang ya, dia pulang lagi ke Rancaikek. Itu esensinya, bahwa kita itu pulang ke rumah ternyaman itu, yaitu di Baitullah. Nanti akan dijelaskan alasan lainnya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu sholat, nah ini salah satu alasannya Bu, satu sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat lainnya. Nah, namina Masjidil Haram Bu, kan ibu mah haram teh turunan, mana Bu? Nah, namanya Masjidil Haram, tuh Masjidil Halal. Nah Bu, karena apa? Si Maiki, karena nama Maiki. Ayo, karena nama. Ayo. Kata haram atau haram itu banyak artinya, Bu. Kalau di dalam Al-Quran, haram itu bukan haram tidak boleh, tapi artinya suci. Tapi berbeda lagi ketika haram di dalam fikih. Beda lagi halal, haram, wajib, mubah, dan seterusnya. Jadi haram di sini bukan berarti tidak boleh atau tidak halal, tapi suci, tempat ya suci, masjid ya suci. Nah ini ketika ibu-ibu nanti ya, justru Bu Eriska sama Pak Jaka, satu sholat di Masjidil Haram lebih utama, satu kali sholat ya di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat lain. Ibu, kalau kita usia seperti Rasulullah, usia kita sampai usia berapa? Halo, iya mana usia ceket. Masya Allah, lantar ya punya ibu aja bisa wae nya ayeuna bilang ya. Belum siap, enggak mau siap-siap sih masalah namanya. Nah intinya sama dengan 100.000 sholat itu melampaui umur kita di bumi. Satu kali sholat sama dengan demikian. Makanya perjuangan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi, oke, kumaha Bu? Kumaha hotelna, kumaha jarak hotelna gitu ya. Semakin dekat itu semakin sering langsung nyampe di pintu gitu. Semakin jauh semakin hoream tuh pengalamannya, semakin hoream. Nah makanya latihannya kada sering-sering jalan-jalan ke pasar tumpang. Mulai itu kan mesenna naon oge. Sama sareng tawaf ibunya, suami kamu ibunya misal kajong hiji nguling 7 balik. Senawar kanu ieu nguling urang ge balik deui kanu hiji aya begitu Bu? Iya kan ibu gitu. Nah itu Bu ya. Jadi kenapa sangat istimewa umroh haji itu, karena sekali kita sholat itu sama dengan pahalanya 100.000 kali sholat ya, Masya Allah. Nah kemudian selanjutnya, umroh adalah kesempatan untuk bertobat dan membersihkan hati dari dosa-dosa. Jadi yang dosa itu bukan hanya perilaku saja, udah sebuah ayah di dia anusok julid. Seueur batur meser kulkas, anu tiis dia meser paracetamol. Sakulieurnya batur meser pajero, ieu meser ambulan, naik ambulan. Nah dalam artian membersihkan hati dari dosa-dosa, karena dosa itu bukan hanya perilaku tapi juga masalah hati, gitu ya. Masalah hati bagaikan seorang bayi yang baru lahir. Ibu hoyong dosana diampuni seperti bayi yang baru lahir. Oke, saya tanya pada ibu, dosa ibu di antara anggota tubuh mana yang paling sering? Yang paling sering berdosa anggota tubuh ibu yang mana? Ibu mulut sih. Kenapa mulut
biasa saja, harus berdoa yang luar biasa karena angkat oge jauh gitu nya, tetiasa naik beca aya kita main aja naik sepeda ayahnya suami istri dugi kaditunya, masya Allah. Dan tanah suci adalah tempat segala resah hilang. Ini atas dulu atau pas sehat di itu gitu, pas sehat itu oh gitu, masya Allah iman gitu soalnya sebagainya nu kadol gitu ke pas sehat si ibu yang belanja iyo oleh nanti cek si bapak teh berat jadi emak masuk segala hoyong di canda dugi ka ayah acuk nanti pas bade uitnya 500 ayah bu saking ku agar tidak memenuhi batas ya gitu, batas 100 berapa kilo, jadi acuk nanti nanggil 5 rangka kita kelakuan saha ibu-ibu sok pasea kalau oleh-oleh terus segala resah hilang karena di sanalah ketenangan ilahi bersemayam gitu ya. Makanya ketika perjalanan itu kata Rasulullah akan diperlihatkan perilaku asli seseorang yang baik, yang pelit, anu wah segala rupa teh akan kelihatan, gede andok anu segala akan kelihatan, anu sabar, anu tenang itu akan kelihatan. Begitupun yang sebaliknya karena perjalanan yang luar biasa. Oke, dan selanjutnya Bu, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi ibadah haji dan umroh itu kedah karena siapa? Allah. Bukan karena netizen, tapi murni karena Allah. Makanya di sini kita tetap berikhtiar. Saya kalau tidak salah pernah menyebutkan mana yang disebut dengan niat, mana yang disebut dengan azan. Ketika kita di dalam hati saya mau pergi ke Mekah, itu namanya apa? Azam, kita sedang berazam. Tapi niat itu nejah hiji perkara bari di barengan kumi gawe nanya eta baru daftar haji, daftar umroh eta nembe niat. Yang mudah-mudahan azam atau niat ibu semuanya Allah permudah, dan itu karena siapa? Karena Allah. Nah, apakah perlu eta gelar haji bukan itu perlu tuh? Bu Haji, Pak Haji. Nah, kamu ibu teh sholat, ibu sholat, besok bu. Nah, itu memang tradisi ya, dalam artian kita juga kalau secara hukum Islam jelas tidak perlu dah. Rasulullah bukan Haji Muhammad, dianya bukan Haji Muhammad jelas. Tapi tradisi itu hanya di Indonesia dan di mana? Malaysia. Yang lain tidak ada haji-haji, bahkan di sertifikatan ya. Nah, tapi kalau ada yang demikian pun kita tidak tahu hatinya, bisa jadi betul-betul ikhlas tibatan anu gak mau disebut haji. Bisa wae bu, saya mah terus ke haji, kamu kan gak mau disebut haji, amin katingali tawadu. Nah, tapi ayah ditempelkan oh kenang-kenangan, hatinya memang ikhlas oh kenang-kenangan dan lain sebagainya. Jadi intinya yang penting kita tahu ilmunya, dan ketika tahu ilmu fungsinya untuk tidak merendahkan orang lain. Nah gitu ya, jadi harapannya karena Allah. Dan ini untuk kita semua Bu, jika hati telah terpanggil, perjalanan menujunya adalah jawaban dari rindu yang mendalam. Jadi ke Mekah itu bukan hanya untuk yang mampu, tapi juga untuk yang rindu. Jadi rindu teh tong mantan wae ibu. Kan lain nomor rame ya. Matakna saya mah tidak terlalu setuju reunian teh seueuran celebek. Ya, betul. Nya, ningali suami aduh hajadi kieu cenah. Ari ningali mantan mah terus kelupung bensin. Padahal teu apa ya sama ulun pabelit katanya. Nah, gitu dalam artian nah bukan hanya untuk yang mampu, tapi untuk yang rindu kepada Allah pun akan Allah panggil dalam bentuk apapun, karena memang selain dari syarat harus mampu, harus nisabnya tiasa wae jadi haji wahyu sawah payu tiasa oge nya di ongkosan tulusanes eta oge tiasa rezeki mati mana wae, karena intinya Allah itu memanggil juga yang rindu, bukan hanya yang mampu. Tapi nu teu kenging mah naon Bu?
Ngetengin mah naon tuh? Ngetengin mah ngarep-ngarep pemberian dari orang lain. Ibu ayah masuk itu bu, ngarep-ngarep di tetangga ayah. Nah itu mah dikirim abi mah henteu. Nah itu jadi intinya gitu. Dan tujuan dari walimah usafar ini selain kita mendoakan juga mendoakan kita semua agar Allah pun memudahkan setiap langkah kita, doa-doa kita, keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ketika ibu ada masalah, doanya bukan menghilangkan masalah karena mungkin. Jangan berdoa untuk yang tidak mungkin, tapi berdoa Allah menguatkan kita di dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga Allah memudahkan. Jadi tujuan dari kita di sini untuk apa bu? Untuk menangis bersama, berdoa bersama, bertaubat bersama, dan mendoakan khususnya walimatul safar ini sohibul hajatnya, sama ada tasyakur usaha baru juga. Nah itu mungkin ya bu ya, setetes booster untuk kita, pengingat untuk kita. Mudah-mudahan Allahumma yassir wa la tu'assir, kun fayakun, hal yang sulit menurut kita bisa jadi itu sangat mudah menurut Allah. Yang di atas bisa tiba-tiba jadi di bawah, yang di bawah tiba-tiba bisa jadi di atas. Tidak ada yang tidak mungkin.